Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesekian harinya kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala berupa didatangkannya wabah virus corona atau disebut juga COVID-19 yang Allah berikan kepada kita semua, dan sampai saat ini banyak sekali korban-korban virus corona ini, wabah ini yang Allah datangkan kepada kita semua. Sekarang mungkin puluhan ribu di seluruh dunia, bahkan di negeri kita Indonesia sekarang sudah 1094 yang saya kira-kirakan, dan di Kuwait pun juga sekarang yang korban yaitu yang terkena positif COVID-19 sekarang 235 di negeri Kuwait. Bahkan yang meninggal sudah puluhan ribu. Maka sesungguhnya ini adalah benar-benar ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sekarang kesekian harinya memang virus corona ini memang awal dari negeri Cina dan pusat, dan ditemukannya COVID-19 ini berasal dari kota Wuhan. Maka dari itu sekarang organisasi WHO sudah menyatakan bahwa virus corona ini atau COVID-19 ini sudah disebut dengan pandemi, yaitu sangat membahayakan bagi kita semua. Maka setiap pemerintah di negeri masing-masing pasti mengeluarkan maklumat untuk keselamatan dan kesehatan rakyatnya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal musyahidin al-kiram, memang ini musibah yang sangat luar biasa yang berdampak mungkin pada ekonomi, terus pada perdagangan, bahkan pada pendidikan juga. Sampai sekolah diliburkan, terus ekonomi mungkin melemah, bahkan orang-orang hampir tidak bisa kerja karena wabah ini. Maka dari itu kita menyebut dengan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya sekedar untuk wafat saja, tapi ketika musibah datang. Dalam dalil dalam surah Al-Baqarah, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekarang saya baru dapatkan informasi bahwa di Indonesia 1.285 orang yang terkena positif corona. Nah, maka dari itu kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman kita yang terkena positif corona, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang meninggal disebabkan oleh COVID-19 ini semoga menjadi mati syahid. Karena meninggal disebabkan ta'un itu mendapatkan predikat mati syahid, sebagaimana mati syahid disebabkan perang fisabilillah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, konteksnya seperti ini, an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum at-ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Apabila mendengar ta'un di suatu tempat, maka Rasulullah SAW melarang kepada kita untuk memasuki daerah tersebut. Jadi intinya kalau kita mendengar ada wabah di suatu daerah, misalnya sekarang ini COVID-19, misalnya di Indonesia atau di Saudi Arabia atau di Kuwait, maka tidak boleh masuk ke daerah tersebut. Atau di negara-negara yang terkena corona atau wabah COVID-19. Apabila kalian mendengar suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah masuk ke area tersebut, jangan masuk ke daerah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Apabila wabah itu terjadi di sekitar kita, maka Rasulullah SAW melarang kepada kita agar tidak keluar dari daerah tersebut. Maka ini jadi bisa dijadikan dalil bahwasanya menetap di rumah ini adalah sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika wabah terjadi di sekitar kita, maka kita tidak boleh keluar dari rumah atau mungkin dari suatu daerah. Terus bagaimana saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jadi memang ini berita terngetrend memang COVID-19 ini, bahkan sampai setiap insan ketakutan disebabkan corona. Bahkan ada yang bilang, ya itu kan makhluk Allah juga COVID-19 itu, atau wabah virus corona ini yang takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam syariat Islam, takut itu ada dua jenis, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang bilang gak usah takut sama corona lah, kita keluar kemana-mana gitu kan. Kita keluar kemana-mana, so kita liburan misalnya ke puncak, ke Ancol, terus ke taman berwisata, hayolah, jangan takut sama corona misalnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam syariat Islam takut itu terbagi dua. Takut itu punya dua jenis dalam syariat Islam itu. Pertama adalah takut tabi'i atau khaufun tabi'iyun. Takut yang yang ada dalam diri kita adalah takut yang manusiawi, saudaraku. Yang manusiawi dan tidak menyebabkan orang yang takut terhadap itu menjadi kafir atau syirik. Jadi takut ini tidak menyebabkan dia itu kafir. Ini karena ini disebutnya itu takut tabi'i. Nah, seperti apa takut tabi'i? Seperti takutnya seorang insan pada ular atau harimau. Kenapa? Kan ini ular makhluk Allah, harimau makhluk Allah, saudaraku. Nah, ular dan harimau memang makhluk Allah, tapi Allah menciptakan ular ini dibentuk yang membahayakan gitu kan bagi kita semua. Kalau kita dipacak ular terus dibawa ke rumah sakit, itu kalau kata ilmu medis gitu kan 10 tahun baru sehat kembali karena udah dipacak ular. Nah, seperti itu. Dan harimau pun juga adalah makhluk Allah yang membahayakan bagi kita. Kalau kita mendekati terus, dialah yang menerkam badan kita, jisim kita. Maka dari itu, kita takut pada virus corona ini bukan disebut dengan takut syar'i, tapi takut
disebutnya takut tabi'i, khaufun tabi'iyun. Maka berarti, nah, seperti inilah, seperti virus corona ini. Virus corona memang makhluk Allah. Nah, memang agak menakutkan gitu kan. Bagaimana menghadapi virus corona? Hindari virus corona dengan cara diam di rumah. Terus berdiam diri, mengkarantina diri, mengisolasi diri. Adapun juga contohnya takut tabi'i itu, Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam itu pertama kali akan berdakwah. Dan dia itu merasa takut kepada siksaan Fir'aun tersebut. Itu takut yang manusiawi, takut yang wajar. Tapi takut itu tidak menyebabkan orang tersebut kafir, orang tersebut musyrik, tidak. Nah, itu disebut takut tabi'i. Seperti takutnya seorang insan atau manusia terhadap virus corona atau COVID-19 nih sekarang nih. Adapun jenis takut yang kedua ialah takut syar'i ataupun juga takut ta'zim, yaitu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan kita dilarang takut kepada makhluk melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh takut sama makhluk kayak corona atau apa, tapi tidak boleh melebihi takutnya kita terhadap virus corona itu melebihi. Jadi takutnya kita terhadap virus corona ini lebih tinggi daripada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya takut sama manusia itu melebihi takutnya kepada Allah. Itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam ini. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takhshawun nasa wakhshawni. Jangan takut kepada manusia. Karena itu janganlah kalian takut pada manusia, tapi takutlah kepada Allah. Wastashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Jadi intinya, jangan takut kepada makhluk, tapi takutlah kepada Allah. Nah, kalau takut misalnya kayak virus corona atau ini disebut dengan takut tabi'i. Adapun takut syar'i adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut kepada Allah jangan dihindari, tapi didekati dengan cara beribadah kepada Allah, berzikir, baca Quran, dan melakukan nawafil yang lainnya, sedekah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menghindari wabah corona secara syar'i maupun secara kesehatan. Saya akan menerangkan tentang bagaimana cara menghindari wabah corona atau COVID-19 ini secara syar'i. Pertama, kita dianjurkan membaca doa yang ditetapkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayil asqam. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayil asqam. Artinya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya aku ini berlindung kepadamu dari penyakit kulit, penyakit gila, penyakit lepra, dan penyakit yang mengerikan. Penyakit yang mengerikan ini adalah wabah nih sekarang, wabah corona. Yang kedua, menghindari virus corona ini, menghindari wabah ini. Yang kedua ialah rutinkan berzikir di waktu pagi dan sore.
Jadi baca Adhkarus Sabah, Adhkarul Masa, ataupun juga kita misalnya setiap pagi baca Ratib Al-Haddad. Terus maghribnya baca Ratib Al-Attas. Nah, seperti itu. Nah, di situ ada kalimat yang tidak akan memadaratkan kita. Yaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdi yakul fi as-sabah kulla yawmin wa masa kulla laylah bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim." Ada seorang hamba itu tiap pagi baca bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim itu 3 kali. Baca dan di setiap sore baca itu juga 3 kali. Illa lam yadurru syai'un, kecuali orang itu tidak akan mendapatkan madarat apapun. Tidak akan mendapatkan madarat apapun ketika orang itu membaca bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Terus yang ketiga yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ikhtiar untuk menghindari virus corona atau wabah ini, maka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat yaitu perbanyak istighfar. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cara yang paling efektif untuk menghindari virus corona atau wabah ini dengan cara baca istighfar. Kenapa baca istighfar? Karena mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita berupa wabah ini disebabkan kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lalai ibadah. Mungkin kita mengabaikan panggilan salat. Kita mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat kita baca istighfar. Di setiap saat kita baca istighfar. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, thumma astaghfirullahalazim. Bahkan ada yaitu sidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu istighfar. Sekali lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Biasakan baca syahadat istighfar, bisa diamalkan setiap usai salat. Setiap usai salat, setelah berwirid, kita berdoa kepada Allah, sebelum minta hajat, kita minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini memang kalau dalam syarat doa itu pertama kita sebelum ke intinya pertama dalam doa ini adalah baca hamdalah. Yaitu kita memuji kepada Allah terlebih dahulu seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Yang kedua, kita baca salawat dulu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ashabi sayyidina Muhammad. Atau baca salawat apapun, boleh baca salawat Ibrahimiyah atau baca sigah salawat seperti ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin nurikal sari wa madadikal jari wajma'ni bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Bisa juga. Setelah baca hamdalah, setelah baca salawat, ketiga ini dituntut untuk mendoakan kedua orang kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Terus setelah mendoakan kedua orang tua, baru terus berdoa kepada Allah supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan semoga dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa juga dimasukkanlah yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, seperti itu. Itu istighfar itu salah satu menghindari virus corona juga. Semoga ini wabah ini semoga cepat-cepat hilang gitu kan dari kita semua. Semoga wabah corona ini semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini dunia ini tetap normal, dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semua. Kita ingin mendapatkan hidayah bukan diam di rumah, tapi kita ingin hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berdiam diri, diam saja nunggu hidayah dari Allah. Tidak. Hidayah itu seperti rezeki, saudaraku yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu dicari, berarti hidayah pun dicari. Dengan cara apa? Memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir. Itu kita banyak ibadah, berarti kita bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah ikuti maklumat dari pemerintah setempat. Jadi intinya dalam menghindari wabah ini secara syar'i, yang kelima adalah ikuti maklumat dari pemerintah setempat. Misalnya pemerintah menghimbau agar tetap di rumah, misalnya. Terus pemerintah menerapkan social distancing atau juga menerapkan lockdown mungkin. Yang keenam, klarifikasi dan perdalam berita tersebut sebelum menyebarkan berita virus corona ini. Jadi sebelum menyebarkan virus corona ini, diteliti dulu, diperdalam dulu, agar kita tidak salah paham, agar kita tidak menyebarkan berita bohong atau juga disebut hoax. Nah, jadi sekali lagi, secara syar'i itu bagaimana cara menghindarinya? Pertama, baca doa yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa syil asqam. Yang kedua, rutinkan berzikir di waktu pagi dan sore, mungkin baca azkar sabah, azkar masa, ataupun juga kalau di waktu subuh misalnya ratibul haddad, terus di maghribnya atau di waktu sorenya baca ratib al-attas. Dan di situ ada kalimat bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu sebanyak 3 kali setiap pagi atau dan sore. Dan hasil bacaan tersebut itu tidak akan membadarkan kita semua. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berikhtiar untuk mencegah wabah ini, terus kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perbanyak istighfar. Yang kelima, ikuti maklumat atau aturan atau himbauan dari pemerintah setempat. Yang keenam, memperdalam dulu berita tersebut sebelum disebarkan. Jadi berita itu, misalnya ini COVID-19 terjadi sini, tapi belum tentu di daerah tersebut, maka berta'ammuk dulu. Apa yang berta'ammuk? Yaitu memperdalam berita tersebut. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun langkah-langkah secara kesehatan, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, itu dianjurkan untuk cuci tangan secara teratur plus pakai sabun, ataupun cuci tangan pakai apa ya, lupa lagi ya, yang penting untuk mematikan kuman di tangan kita gitu kan. Dan ketika kita megang apapun, jangan usahakan usap wajah. Maka ini cuci tangan secara teratur. Nah, hikmahnya dari kita cuci tangan agar kita menjaga kebersihan. Karena kebersihan ini dalam pepatah itu, bukan hadis ya, dalam pepatah itu
An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Islam ini itu agama bersih. Islam memerintahkan kepada kita agar selalu bersih. Sebelum sholat, kita diwajibkan untuk berwudu. Berwudu itu artinya membersihkan badan kita. Membersihkan badan kita dari kuman-kuman. Kita mematikan kuman. Misalnya, kita umat muslim, alhamdulillah, kita enaknya di dalam agama Islam, kita ini sering membersihkan tangan kita, wajah kita, telinga kita, kaki kita, sebanyak 5 kali. Mungkin 5 kali. Ya, bahkan bisa lebih. Dengan cara apa? Dengan cara berwudu. Dan kita pun juga disyariatkan untuk cuci tangan lewat pakai sabun. Nih, cucinya gini. Ini caranya. Nah, mungkin ini kuku, mungkin bakteri mungkin ada di dalam kuku kita. Maka gini caranya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gini caranya. Kalau mau cuci tangan, ya. Itu hikmahnya dalam cuci tangan tersebut agar kita benar-benar menjaga kebersihan, dan Islam memerintahkan agar kita menjaga kebersihan. Yang kedua, menghindari dari orang-orang yang punya penyakit. Kalau ada orang sakit misalnya, ya mungkin dikhawatirkan dia positif wabah COVID-19 ini, sementara kita hindari dulu agar kita tidak terkena penyakit tersebut. Yang ketiga, kita dituntut untuk menggunakan masker preventif saat mulai ada gejala penyakit. Jadi kita kalau merasa sakit misalnya nih, batuk, pilek, sakit kepala, dan yang lainnya, kita ini dianjurkan dalam kesehatan nih, pakai masker preventif agar kita bisa terjaga dari wabah corona ini. Terus yang keempat, menghindari tempat-tempat yang telah terinfeksi. Jadi, yang nomor 4 ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum at-ta'un bi'ardin fala tadkhuluha." Apabila kalian dengar ta'un di suatu tempat, maka hindari, maka enggak boleh masuk. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghindari tempat-tempat yang telah terinfeksi. Jadi terinfeksi apa? Virus corona misalnya di daerah ini, enggak boleh masuk, enggak usah masuk. Maka kita dituntut untuk diam di rumah. Jangan mengabaikan himbauan ulil amri, himbauan para ulama. Kita jangan ngeyel. Kita disuruh diam di rumah. Itu pun mereka menghimbau kepada kita ini, itu bukan karena keinginan dia sendiri, saudaraku. Tapi ini keinginan mereka itu adalah menjaga keselamatan kita, menjaga kesehatan kita dari wabah tersebut atau virus corona. Jadi jangan ngeyel ya, ngapain diam di rumah? Mending jalan-jalan ke puncak, terus jalan-jalan ke tempat wisata, ke taman. Ngapain ini corona atau apa? Hanya makhluk Allah atau apa? Yang begitu, saudara. Ini virus corona ini yang dianggap enteng. Wabah ini sangat membahayakan bagi kita. Memang iya makhluk Allah. Virus corona ini memang makhluk Allah nih. Tapi ini membahayakan. Ya kita umpamakannya yang kayak tadi gitu kan. Anggap aja ular. Itu makhluk Allah. Tapi membahayakan kan? Iya membahayakan, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan terlalu banyak takut. Jangan terlalu enteng juga. Tapi kita tetap waspada terhadap wabah ini, wabah corona tersebut. Kalau dengar di suatu tempat, maka jangan masuk ke daerah tersebut. Apabila di sekitar kita nih ada taun, nggak usah keluar. Itu sesuai hadis Nabi. Nabi yang bilang, ingat ayat Allah dalam surat An-Nisa, "Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada ulil amri. Taat kepada Allah itu harus. Taat kepada Rasul harus. Taat kepada ulil amri
Itu taatin yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Kenapa? Di dalam Al-Quran tidak ada kata ati'u ulil amri. Tidak ada. Karena mungkin mereka melakukan kejelekan mungkin. Kalau mereka melakukan kejelekan, maka kita jangan ikuti. Makanya kita harus membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi intinya kalau dalam pepatah yaitu khudh ma sofa wa da' ma kadar. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Nah, seperti itu. Kalau taat kepada Allah dan Rasul, ya harus. Memang benar itu. Allah Tuhan kita, Rasulullah utusan Allah. Dan manusia paling jujur, paling benar. Kita ambil. Nah, maka dari itu, kalau dengar, jangan masuk. Kalau terjadi di sekeliling kita, gak usah keluar. Gitu aja. Itu himbauan dari Rasulullah, saudaraku ingat. Ya. Terus yang yang kelima yaitu menghindari jabat tangan dengan orang lain. Kita nih sekarang tidak usah jabat tangan dengan orang. Mungkin ini corona gitu kan. Hikmahnya di sini apa? Islam dari dulu tidak boleh bersentuhan dengan orang ghair muhrim, yaitu bukan muhrimnya. Kita bersama dengan lawan jenis bukan mahramnya, itu dilarang oleh Islam. Sekarang Allah menguji kepada kita semua dengan wabah corona, dan dalam kesehatan ini menghimbau kepada kita semua tidak boleh bersalaman sama siapapun. Sekali lagi, tidak boleh bersalaman sama siapapun. Ini untuk keselamatan dan kesehatan kita juga. Jadi hikmahnya, Islam memang dari dulu sudah bilang bahwa kita tidak boleh bersalaman atau berjabat tangan dengan lawan jenis ghair muhrim, lawan jenis ajnabi, lawan jenis yang bukan muhrimnya, yang tidak kaitan apapun. Kecuali kalau sama yang muhrimnya, sama emaknya, sama neneknya, sama adik perempuannya atau adik laki-lakinya, itu diperbolehkan. Tapi kalau sama orang lain, tidak boleh dalam Islam. Nah, sebelumnya banyak orang yang bersentuhan tangan gitu kan, bersalaman dengan wanita atau laki-laki ghair muhrim. Nah, sekarang Allah kasih musibah ini, kasih musibah dengan berupa wabah corona, dan pihak kesehatan sudah mengatakan, sudah memberi irsyadat kepada kita semua. Maka mereka bilang diantaranya tidak boleh bersalaman dengan siapapun, dengan orang lain. Ini demi keselamatan dan kesehatan kita semua. Nah, itu hikmahnya. Nanti ketika normal kembali, mari kita hindari bersalaman dengan orang ajnabi. Apa itu orang ajnabi? Orang yang bukan muhrim. Nah gitu. Terus yang keenam, ketika batuk nih sekarang, kita tutup seperti ini. Nah seperti itu. Atau kalau bersin gini juga, tutup gini juga. Kayak asyap gitu kan. Kita kalau batuk, jangan mengarahkan batuknya ini ke orang lain. Mungkin ada keluar sesuatu dari mulut kita mungkin. Makanya kita kalau bersin atau batuk ditutup gitu kan. Kalau bersin nih dalam Islam gini. Kalau bersin kayak gini, kalau ngantuk misalnya nguap gini. Oh, kayak gitu. Terus yang ketujuh, hindari tajammu'at. Apa itu tajammu'at? Hindari campur aduk dengan orang lain. Jadi sekarang, kalau kita berbicara dengan orang lain, kita jaga jarak lah. Minimal, ya 1 meter gitu kan. 1 meter minimal. Kalau bicara sama orang lain, 1 meter. Dan kita hindari tajammu'at sekarang, misalnya maklumat pemerintah kita Indonesia, tidak boleh ada acara walimatul urs. Kalau nekat walimatul urus itu dapat pidana 1 tahun. Itu ikutin aja. Akad nikah pun juga cukup. Irit duit lagi.
nikahnya di KUA gratis. Kita sebagai pengantin laki-laki hanya nyiapin maharnya doang. Sudah. Jangan nekat membuat walimatul arus. Jangan membuat acara-acara yang mengumpulkan banyak orang sekarang nih. Ini demi keselamatan kita, ini demi kesehatan kita juga. Bukan karena keinginan sendiri, bukan karena misalnya ulil amri ini anti-Islam atau apa, bukan. Tapi ini tetap demi keselamatan kita semua, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedelapan, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi itu bahkan kurma ajwa, bagi yang punya kurma ajwa sebanyak 7 butir di waktu pagi. Nah, kalau makan kurma, mau kita bangun tapi belum makan apa-apa kecuali sudah makan kurma ajwa sebanyak 7 butir, maka khasiatnya makan kurma ajwa di pagi hari dengan 7 butir ini agar kita tidak terkena apapun, agar kita kebal dari, termasuk kebal dari wabah, tidak akan kena karena kita makan kurma ajwa tersebut. Ini dari Rasulullah SAW. Khasiat langkah-langkah untuk menghindari wabah ini, salah satunya kita makan kurma ajwa bagi yang punya. Bagi yang belum, ingin beli silahkan beli kurma ajwa. Di Indo juga banyak, cari gitu kan. Kurma ajwa. Terus saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nih ada pun juga kayak tanda-tanda kalau penyakit corona itu kayak apa sih? Corona ini seperti apa gitu. Kayak batuk gitu kan. Batuk, demam, sesak napas, dan paru-paru. Itu mungkin kayak gitu aja. Jadi gini ya. Kita ini belum tahu kan bagaimana ciri-cirinya ada penyakit corona itu atau apa. Mungkin bukan ciri-ciri tapi tanda-tandanya kayak apa gitu kan. Tapi bukan pasti ya. Kalau kata kesehatan gini, batuk, demam, sesak napas, dan paru-paru. Bahkan ada bilang juga ada yang bilang juga pusing juga bisa. Tapi saudaraku yang dirahmati Allah SWT, ingat ketika musibah berada di tengah-tengah kita hindari beberapa kita hindari dari perbuatan yang buruk ketika musibah datang. Ingat ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu dzalika allam yakun rabbak muhlikal qura bidzulmin ahla ghafilun. Itu hindari saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ialah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya atau zalim, sedangkan penduduknya itu dalam keadaan lalai. Jadi ketika musibah datang, gak usah lalai. Hadapi dengan sabar, terus banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini ayat dari Allah, himbauan dari Allah dalam surat Al-An'am ayat 131. Dzalika allam yakun rabbuka mahlikal qura bidzulmin wa ahlaha ghafilun. Yang demikian itu ialah karena Tuhanmu tidak telah membinasakan kota-kota secara aniaya, sedangkan penduduknya itu dalam keadaan lalai, lelet. Nah, kita hindari lelet dalam kondisi ini. Jangan banyak putus asa. Jangan banyak mengeluh. Pertama, ketika musibah datang, jauhin nongkrong, jauhin ngegosip. Biasa kalau ngumpul-ngumpul, misalnya nih, orang-orang pengen ngumpul, terus ngomongin orang, ngomong ini, ngegosip, hindari nongkrong. Itu bisa menyebabkan gofil. Terus yang kedua, jangan banyak ketawa. Jangan banyak ketawa tiwi gitu kan. Musibah. Ini kita menghadapi musibah, kok banyak tawa tiwi gitu kan. Seakan-akan bahagia menghadapi musibah ini. Hadapi musibah dengan rasa menyesal. Dengan rasa menyesal apa yang kita lakukan selama ini, masa lalu kita ini. Dengan penuh dosa.
kita sesali di situ. Dan perbanyaklah ibadah, perbanyaklah khusyuan dalam ibadah kepada Allah. Dan disitulah bisa menyesali perbuatan kita di masa lalu itu. Jangan banyak ketawa tiwi ketika musibah datang. Datang musibah, perbanyaklah ibadah. Banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, ketika musibah ini sekarang nih stay at home gitu kan. Jangan banyak istirahat. Jangan banyak istirahat. Kita berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, baca tahlil, terus tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu bisa mengandung pahala juga gitu kan, plus kesabaran juga gitu. Keempat, kita diam di rumah tapi melakukan maksiat. Kita nih stay home tetapi melakukan kemaksiatan. Ya mungkin kayak nonton film porno, terus nonton film-film yang tak bermanfaat atau apa gitu kan. Diam di rumah ini, buatlah kajian-kajian bersama keluarga. Sekarang nih, di sebagian daerah di negeri Indonesia, terutama yang di zona merah, masjid ditutup sementara waktu agar menghindari wabah corona ini. Bahkan sampai ada terdengar gitu kan, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah masing-masing. Masjid ditutup, saudaraku yang dapat Allah Subhanahu. Dan kami sampai sekarang di Kuwait udah 3 minggu masih ditutup. Kami merindukan jamaah. Pasti kami merindukan jamaah, saudaraku yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami punya cara agar kita tetap berjamaah, tetapi bukan di masjid, di kamar masing-masing bersama teman-teman A juga. Maka kalian diam di rumah, tegakkanlah berjamaah di rumah masing-masing, bersama istri, bersama anak, bersama orang tua. Tegakkanlah berjamaah. Siapa saja, mungkin boleh juga anak, misalnya anak 10 tahun atau 12 tahun bisa jadi imam sholat. Anggap aja nih latihan jadi imam. Nanti ketika dewasa nanti sudah terbiasa menjadi imam sholat di masjid masing-masing. Dan juga hampir 3 kali tidak sholat Jumat karena wabah. Kita nih tidak Jumatan ini bukan disengaja, tapi kita nih karena uzur syar'i disebabkan untuk menghindari wabah corona tersebut, saudaraku ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita himbauan dari ulil amri, pertama misalnya diliburkan sekolahnya, manfaatkan belajar. Ajari anak-anak kalian untuk belajar di rumah. Misalnya kalau ada tugas, anak minta bantuan kepada orang tua, bantulah anak-anak ini agar anak-anak ini lebih cerdas lagi, lebih giat lagi untuk belajar. Terus yang kelima, anggaplah ini musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghadapi musibah ini, virus corona ini? Kita hadapi dengan kesabaran. Kita hadapi dengan kesabaran, saudaraku. Kita sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang sabar. Apa itu makna sabar? Apa itu definisi sabar? Yaitu tarkus syakwa. Meninggalkan keluhan. Jadi intinya meninggalkan keresahan. Kita kalau ini gimana sampai putus asa atau apa? Kita hadapi dengan kesabaran. Misalnya kita merindukan berjamaah di masjid, sholat di masjid, beribadah di masjid. Kita sabar untuk menghadapi ini. Mudah-mudahan di waktu yang dekat, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar masjid dibuka kembali untuk kita semua. Agar kita bisa sholat berjamaah,
agar kita bisa mengumandangkan azan, agar kita bisa beribadah, menghafal Quran, baca Quran di masjid. Alangkah indahnya ibadah di masjid. Nah sekarang hampir di seluruh negeri muslim itu memberi fatwa, yaitu menutup masjid, meliburkan sholat berjamaah dan sholat Jumat di waktu yang sementara ini, itu gak bakal lama. Apa hikmahnya menutup masjid untuk orang umum, untuk umum? Agar kita bisa menjaga, agar kita bisa menghindari dari wabah corona ini. Ketika nih perjalanan di masjid ditutup nih, sekarang di Kuwait hampir 4 minggu atau 3 minggu ya, masih ditutup. Pasti di situ ada kerinduan umat Islam terhadap masjid. Bahkan orang yang malas berjamaah, saudaraku, pasti rindu terhadap masjid. Ya Allah, saya dulu tidak berjamaah. Ya Allah, saya dulu tidak pernah beribadah di masjid. Bahkan mengabaikan dan mengabaikan panggilanmu ya Allah. Bahkan mengabaikan kumandang adzan dari orang yang mengumandangkan adzan. Ketika muadzin menyebut hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, terus mengabaikan panggilan itu. Bahkan ingin sholat di rumah seperti perempuan Arab. Bahkan ketika masjid ditutup, pasti di dalam hatinya, di dalam hati kecilnya itu, di fuadnya dia, pasti ada kerinduan ingin berjamaah di masjid. Saya ingin berubah, pasti, saudaraku. Bahkan apalagi orang yang sering berjamaah, itu merindukannya, Masya Allah, saya ini rindu berjamaah, rindu beribadah di masjid, ngaji Quran di masjid, hafal Quran di masjid, saudaraku. Ingat di masjid, ingat ke masjid, pasti merindukannya. Dan kita nih merindukan dengan bagaimana caranya kita merindukan berjamaah. Tegakkanlah salat berjamaah bersama keluarga di rumah masing-masing. Apalagi sekarang nih ada pakai sistem ini kan, lockdown atau social distancing gitu, jaga jarak. Kita menghimbau libur kerja, libur sekolah, terus tempat-tempat umum tertutup juga, dan kita pun juga dituntut untuk untuk tetap di rumah. Dan bosan di rumah, pengennya keluar, saudara. Kita ini diperintahkan untuk diam di rumah ini untuk menghindari virus corona ini, untuk menghindari dari wabah ini. Dan ini kita diam di rumah ini salah satu ikhtiar kita agar kita tidak terkena penyakit tersebut. Ya, kita bertawakallah, berserah diri kepada Allah, kita keluar kemana gitu kan, ke pasar, berleha-leha di luar, main di luar, berwisata di luar. Itu bukan tawakal, saudara. Itu bukan tawakal. Itu memadaratkan diri sendiri. Kalau kita bertawakal, ikhtiar, terus bertawakal, kita usahanya untuk menghindari virus corona atau COVID-19 ini dengan cara diantaranya diam di rumah, stay home. Nah, ini orang yang udah lama diam di rumah atau yang masih ada aturan stay at home, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang diam di rumah. Dengan bunyi hadis tersebut, dengerin ya saudara ya, ini kabar baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-ta'un fa akhbaraha Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini kabarnya nih dari Siti Aisyah, Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau ini Siti Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seputar ta'un.
Nah, beliau ini Siti Aisyah bertanya kepada Nabi tentang ini, tentang ta'un atau tentang wabah ini. Sekarang semacam virus corona atau apa gitu. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Laisa min 'abdi yaqa'u ta'un famakatha fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajrin syahid." Saudaraku, nih, ini hadisnya. Jadi maknanya gini, ketika terjadi ta'un, maka diam di rumah masing-masing dengan penuh rasa sabar. Jadi gini ya, jadi mana hadis Nabi ini menyebutkan bahwa ini terjadi ta'un, terus kita diam di rumah dengan penuh rasa sabar. Kita sabar diam di rumah. Maka, dan dia pun juga tahu bahwa ini tidak akan mengenai seseorang kecuali yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak bakal kena. Gak bakal mengenai oleh suatu wabah kecuali Allah yang nentuin. Misalnya siapa yang kena positif, yang kena COVID-19 atau yang mati disebabkan COVID-19, itu udah ada catatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita jangan khawatir, tapi waspada tetap. Waspada tetap. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang diam di rumah itu mendapatkan pahala seperti pahalanya mati syahid. Saudaraku yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Kita diam di rumah ini ada keutamaannya. Kita diam di rumah itu, kata Rasulullah SAW, itu dapat pahala seperti pahalanya mati syahid. Nah, seperti itu. Adapun menghasilkan pahala syahid, mencakup dari terjadinya wabah, ini sekarang semacam corona ini, di sekitar kita, baik untuk insan yang wafat maupun tidak disebabkan itu, maupun yang sakit ataupun tidak sakit positif COVID-19, yaitu tetap dapat pahala seperti pahalanya mati syahid. Nah, maka itu ini isu kandungan dalam hadis ini. Pertama, tetap di rumah dalam keadaan sabar. Sabar ini ya disebut, kalau definisinya disebut tarkus syakwa, yaitu menghindari dari keluh kesah. Saudaraku, kita keluh kesah, kita resah, kita ngeluh. Aduh, gimana nih di rumah, bete banget. Tiduran terus, gimana pengen keluar. Pengen bertamasya. Sabar, tahan, sabar. Insya Allah dapat pahala seperti pahalanya mati syahid. Dan orang yang meninggal, orang yang wafat disebabkan wabah ini, insya Allah pahalanya seperti mati syahid. Orang yang kena positif COVID-19 nih sekarang, yang di Kuwait ini 253, terus yang di Indo 1000 lebih, di Saudi pun juga 1000 lebih, di Qatar 500 lebih, dan di seluruh dunia umat Islam yang kena positif COVID-19, ini keutamanya, saudaraku, ini keutamanya yang kena COVID-19, itu kalian tetap dapat pahala seperti pahalanya mati syahid. Dan orang yang meninggal di Indonesia sekarang udah mulai ratusan gitu kan, bahkan di seluruh dunia puluhan ribu gitu. Bagi umat Islam yang meninggal disebabkan wabah ini, insya Allah pahalanya seperti mati syahid. Nah, yang kedua,
sabar ini tanpa resah dan galau. Dan orang muslim itu mengikuti atau taat perintah Allah dengan penuh sukarela. Kita ini ikuti perintah Allah dengan sukarela, dengan ridho. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku rela, aku ridho billahi dengan Allah SWT rabba. Aku rela bahwa Allah SWT itu adalah Tuhan. Maka Tuhan itu pantasnya ditaati perintahnya. Ati Allah, taatlah kepada Allah. Kita harus ridho. Apa yang Allah perintahkan, kita harus ridho. Harus dengan sukarela. Dan kodonya orang beriman itu sesungguhnya ini tidak akan kena kepada seseorang kecuali orang yang harus kena ini udah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang masih sehat tidak kena penyakit wabah ini, semoga tidak kena. Dan yang kena positif COVID-19 semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang cepat. Dan semoga yang wafat disebabkan COVID-19 ini mendapatkan predikat mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dalam hikmah virus corona ini, pertama disitulah ada kesabaran menghadapi musibah ini. Yang kedua, sekarang nih himbauan dari pemerintah mana-mana, bahkan ini dari para ulama, ini fatwanya bukan di negeri kita doang memfatwakan ini masjid ini harus ditutup sementara untuk umum. Ini bukan di negeri kita doang, bahkan di negeri-negeri muslim lainnya seperti sekarang nih yang saya rasakan di Kuwait ini, masjid sekarang masih ditutup, semua masjid di Kuwait masih tutup. Terus di Saudi pun juga sama, yang paling hanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu tetap ada berjamaah dan itu tidak terlalu banyak juga. Terus umrah di stop juga oleh pihak Saudi Arabia. Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bulan suci Ramadan. Kita berharap di bulan suci Ramadan normal kembali dan tidak ada wabah corona tersebut. Allahumma adfa'an al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal fitana wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma asrif 'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal fitana wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ajil bidafi 'anna al-bala wal waba wal ghala wa sa'il asqam ya rabbal alamin. Allahumma ajil bisarfi 'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wa sa'il asqam ya rabbal alamin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma inna na'udzubika min al-barasi wal jununi wal juzami wal sa'il asqam ya rabbal alamin. Semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga penyakit ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang cepat ini. Semoga Allah mempercepat untuk mengangkat penyakit wabah ini. Karena kita pertama pasti merindu yang doyan berjamaah pasti merindukan berjamaah di masjid. Yang doyan ibadah di masjid, semoga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah baik seperti salat, seperti ngaji Quran, hafal Quran di masjid. Kita pasti merindukannya. Allahumma aftah lana masajidana li salawatil khamsi jama'atan wa li salatil jum'ati. Ya Allah, bukakanlah bagi kita semua masjid-masjid untuk melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah dan salat Jumat. Itu yang kita harapkan sekarang ini. Kita banyak doa. Kita ini banyak curhat aja kepada Allah Subhanahu wa taala di momen-momen musibah ini, di masa-masa kesulitan ini. Kita semua sama sulit. Semua ini kita merasa kesulitan, saudaraku. Kita hadapi dengan kesabaran. Sabar, saudaraku. Terus nih,
Misalnya kalau ada pengumuman lockdown atau apa, sebelumnya kita ngeborong yang banyak-banyak. Misalnya kayak ngeborong ini untuk apa ya? Untuk sehari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya gitu kan. Saya sarankan kepada kalian kaum muslimin dan muslimat, jangan terlalu banyak belanja. Itu namanya mubadir, secukupnya. Insya Allah cukup. Rezeki itu tidak kemana-mana. Allah sudah nentuin rezeki kita. Kita nih, kalau kita belanja, yang merasa banyak uang. Oh ya, satu lagi. Kau ingin menghindari wabah, perbanyak sedekah. Jangan pikir berapa duitnya. 2.000, 3.000. Gak apa-apa. Misalnya, jangan mikir, aduh ini berapa ya, 100.000 atau 200.000. Jangan mikir-mikir. Fikirkan pahala sedekah. Karena as-sedekah itu tadfa'ul bala. Sedekah itu adalah menahan balahi. Mengangkat balahi. Insya Allah nih wabah ini ditahan. Semoga ini wabah ini minggat dari kita semua disebabkan banyaknya kita bersedekah. Disebabkan kita banyak bersedekah gitu. Ya, yang ada di saku kita misalnya 100.000, udah masukin. Bantulah fakir miskin. Ini yang punya rumah, saudaraku yang punya rumah nih, yang merasa punya rumah, tetap di rumah. Kalau kita merasa bete di rumah, fikirkan saudara kita yang tidak punya rumah. Fikirkan. Kita bersyukur kepada Allah. Dan di situ kita bisa bersyukur kepada Allah, kita punya rumah. Fikirkan orang lain. Orang yang di bawah kita. Ya Allah, alhamdulillah kita di rumah. Kenapa diriku ini bete? Kalau kita bete di rumah, ingin keluar, pikir dulu. Ya Allah, kita ini alhamdulillah punya rumah. Kok merasa resah di rumah? Padahal nih, ada saudara-saudara kita nih, gak punya rumah. Bahkan tidur di kolong jembatan. Bahkan tidur di hutan. Buat rumah dari bambu gitu kan. Bahkan sampai kalau di musim hujan, kehujanan. Kita pikirkan seperti itu. Kita punya rumah, bersyukur kepada Allah. Walaupun rumahnya biasa saja, ya agak jelek atau apa, udah nikmatin aja. Kan ini rumah saya kan jelek. Jangan pikirkan rumah jelek atau bagusnya. Pikirkan, yang penting punya rumah. Kau punya rumah, manfaatkan rumah kita untuk melaksanakan ibadah atau apa. Kalau kalian bete di rumah, pikir dulu. Apakah saudara kita ini gimana ya gak punya rumah? Bagaimana mereka ini harus tetap di rumah, sedangkan mereka ini tidak punya rumah. Sampai tidur di kolong jembatan. Terus sampai ngemis. Terus banyak sekali lah gitu. Banyak pikiran gitu kan. Biar kita merasa nyaman di rumah kita sendiri gitu. Ya, jadi intinya tetap di rumah dan ikuti himbauan para ulama dan ulil amri juga. Ini fatwa ulama juga, saya teliti, ini bukan ulama di satu negara doang. Tapi di beberapa negara, walaupun beda kulit, beda watak, tapi isinya sama, fatwanya sama. Ikuti aja, anggap aja ini ijma ulama, kesepakatan para ulama. Kita ini punya 4 sumber. Pertama ini Al-Quran. 2 As-Sunnah Nabawiyah. Yang ketiga ijma' ulama. Yang keempat qiyas. Nah kita ini sekarang nih, misalnya kalau tidak ada di Quran hadis nih, ijma' ulama. Misalnya ulama nih sekarang nih memfatwakan seperti ini dengan ulama negeri ini, misalnya sama, kita ikuti aja fatwa ulama. Itu pun juga ini kemaslahatan kita. Dan jangan lupa ikutin ulil amri. Itu untuk keselamatan kita juga dan kesehatan kita juga. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Ini kajian tentang hikmah dari COVID-19 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita terhindar dari penyakit wabah ini. Semoga penyakit wabah ini minggat dari permukaan bumi ini. Semoga
Mekah Madinah, bisa terus lagi untuk melaksanakan umrah, bahkan bisa haji mudah-mudahan ya. Semoga penyakit wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bulan suci Ramadan. Kita berharap bulan suci Ramadan itu merasa nyaman dan bisa sholat berjamaah di masjid dan yang lain-lainnya. Bagi yang merasa malas berjamaah, ayo kita berjamaah ketika masjid udah dibuka, ayo kita berjamaah bersama-sama untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meraih pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat buatlah kegiatan yang positif di rumah, seperti saat berjamaah, ngaji, belajar. Buatlah yang bermanfaat di rumah ya. Segitu saja dari Al-Faqir Muhammad Azam Mutaqi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan semoga ini pengajian tentang wabah corona ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ini adalah menggugah kesadaran kita untuk menghadapi musibah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.